Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jemaah salat subuh rahmatullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pagi ini sangat cerah, sejuk, namun di sebagian orang juga agak panas sedikit. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pada kesempatan hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa yang hampir menyelesaikan 10 hari yang lebih. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala bersama mereka yang bisa. Salawat serta salam semoga terlibat curahkan dari ahli kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal yang menjadikan saya akan menyampaikan materi ini. Yang pertama adalah hadis Amin so'in laisa lahu jazaa'un illa al-ju' wal 'aths. Banyak orang yang berpuasa tetapi yang didapatkan hanya lapar dan lapar. Kemudian yang kedua, motivasi yang luar biasa, man soma Ramadan imanan wa ihsanan ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menjalankan ibadah puasa dengan hormat, puasa bulan Ramadan ini, di dalamnya ada unsur ihtisab, mengevaluasi, menganalisis tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka puasanya akan mendapatkan satu fungsi diampuninya dosa-dosa kita yang telah lewat. Oleh karena itu dalam kata ihtisab meningkatkan kualitas puasa kita. Ada 4 nilai yang kita perjuangkan. Ada 4 nilai yang kita perjuangkan. Yang pertama, normatif. Ada hal yang diperjuangkan di dalam puasa kita. Normatif, apa itu? Ya kita menjalankan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kami berpuasa. Ya puasa itu diwajibkan. Kalau tidak diwajibkan ya puasa penuh. Orang puasa diwajibkan. Karena kita diwajibkan, maka kita kemudian menjalankan ibadah puasa. Kalau tidak puasa dosa. Kecuali, nah ini kecuali karena ada unsur tertentu. Karena dalam perjalanan yang memenuhi syarat yang ditentukan sehingga kita dibolehkan atau disebut sebagai musafir, atau ibu-ibu sedang menstruasi, sedang wilayah, baru melahirkan, atau karena sakit, itu pun disebutkan fa'iddatun min ayyamin ukhra, diminta untuk mengganti, diminta untuk mengganti. Kalau kita memungkinkan sama sekali mengganti, ya fidyah itu dipahami sendiri. Menggantinya gimana? Ya benar-benar lain, bukan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kalau sholat anti foto, ketika kita menginginkan langsung gitu. Tapi kalau sekarang ya nggak bisa langsung karena hari berikutnya kita sudah dapat kewajiban. Hari Kamis ini kita tidak puasa, kita akan sambungkan besok Jumat. Jumat sudah mendapatkan kewajiban juga. Ya, dibayar setelah bulan Ramadan. Yang
pertama adalah nilai normatif. Lalu nilai yang kedua, orang yang berkuasa itu punya nilai yang kedua yang perlu diperjuangkan, yaitu nilai purifikatif, mensucikan diri. Orang yang berkuasa secara lahir kan dia menahan diri dari makan dan minum. Tapi secara batin kan kita bagaimana menjaga diri, kita menahan diri, mensucikan diri adalah apa? Dalam ayatnya kan la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu suci hatinya. Dan takwa itu sesungguhnya takwa itu yang mengetahui adalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin betoknya kayak takwa, tapi belum tentu. Betoknya dia takwa, tapi belum tentu yang tahu dirinya dengan Allah. Nah ini la'allakum tattaqun, mensucikan diri. Dari apa? Dari hal-hal yang bernilai merendahkan martabat manusia, yang bernilai merendahkan diri kita. Ya kalau dalam istilah tasawuf itu warok, menghindarkan diri dari hal-hal yang yang menjadi tidak terhormat, apalagi dari yang membatalkan secara fisik. Kemudian yang ketiga, nilai yang ketiga yang diperjuangkan oleh orang yang berkuasa itu adalah kuasa itu menjadi benteng, betul-betul menjadi pembatas, betul-betul menjadi tempat untuk pertahanan diri. Maka kuasa itu dikatakan sebagai preventif. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, as-shaumu junnatun, bahwa puasa itu sebagai benteng. Makanya kalau ada orang berpuasa, ada yang lain kan, kamu diajak bertengkar, kamu diajak berkelahi, jawabnya gimana? Ini so'umun, sesungguhnya saya sedang puasa. Aku lagi kosong, aku lagi kosong. Jadi betul-betul jadi benteng. Dan orang dulu kalau punya masalah, merasa terancam, ada galau, tingkat dewa, baru banget dulu, pokoknya atau baru dalam kehidupannya puasa menjadi benteng. Bukan udah marah-marah, udah menyalahkan banyak orang, puasa saja itu. Jadi puasa itu menahan diri itu solusi, menahan diri itu solusi, kan gitu. Mau mana, tetapi tidak dilahirkan apa? Itu solusi, karena puasa itu juga satu antaranya adalah artinya adalah menahan diri. Orang kalau bisa menahan diri, banyak sekali yang terselesaikan gara-gara mampu menahan diri. Kalau tidak mampu menahan diri, Masya Allah. Jadi orang yang kuat itu kalau orang terus hantam sana hantam sini itu bukan itu. Atau orang yang kuat itu adalah mampu mengendalikan diri ketika marah. Ibu-ibu marah masuk Al-Quran. Mana kesehatan itu? Minum-minum dan sisi. Kalau tenang bola. Ada satu contoh marah yang baik dari seorang ibu. Ada satu ketika orang ibu yang begitu menurut riwayat itu dia sebagai penjual kue, penjual roti. Tetapi dia hari-hari itu dia sedang menjemur gandumnya di halaman itu. Anaknya main di situ. Maka gandumnya menjadi masalah. Akhirnya diusir anak itu. Kalimatnya usirnya adalah, pergi kamu, jangan pulang sebelum jadi imam di Mekah, imam di Masjidil Haram. Anaknya begitu galau, takut sama ibunya, tetapi anak itu sudah dibekali sedemikian rupa kejiwaan yang keteguhan yang kekuatan yang pergi.
udah ngaji kemudian lupa akhirnya jadi ulama besar yang pertama dari Imam Al-Ghazali menurut saya beliau Imam sukses terkenal orang yang umroh, orang yang haji menunggu-nunggu bagaimana makmum dengan dia. Maka itu orang yang umroh as-sawmu junnatul puasa itu sangat kental dengan ini. Jadi puasa itu sebagai benteng tempat pertahanan itu puasa. Maka yang melakukan puasa dalam rangka bagaimana agar daya tahan diri kita itu menjadi kuat. Dan yang keempat, punya nilai puasa itu sebagai preservatif. Preservatif itu memelihara. Makanya ada hadisnya juga. As-sawmu tasihhu. Sumu tasihhu. Berpuasa kamu sekalian itu biar menjadi sehat. Itu pun memelihara. Dibiasakan puasa sangat bagus. Karena sekarang kan kalau dunia modern itu sekarang sering mahal itu orang pada dia. Makanya dia itu orang syariatnya dijalankan saja puasa Senin Kamis. Masih kurang puasa jauh dilakukan. Ditambah lagi mengendalikan diri apa yang dimakan dan seberapa yang dimakan. Apa yang dimakan seberapa yang dimakan. Orang-orang sekarang itu makan enak. Bukan makan bergizi, tapi makan enak. Enak belum tentu bergizi. Enak belum tentu bergizi. Yang dijual makanan-makanan sebagai besar adalah enak. Karena suka enak-enak, kemudian menjadi masalah badan gemuk, penyakit dan seterusnya. Karena pola makan dan pola hidup. Puasa itu bisa menjaga diri, memelihara diri, terjaga diri. Apalagi kalau hari-hari kita itu bertingkah laku sebagaimana akhlaknya orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, orang melaksanakan ibadah puasa itu kan dalam rangka kita menghambakan diri kepada Allah, Kita patuh kepada Allah. Karena penghambaan diri kita mempersembahkan kepada Allah puasa yang terbaik. Kenapa? Allah juga menyampaikan kepada kita dalam hadis qudsi, as-shawmu li wa ana ajzibih. Bahwa puasa itu ibadahnya memang untuk aku betul. Dan saya akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa sakaratu wa ana ajzibih. Yang lain-lain dikasih kriteria. Orang menjalankan ibadah haji nanti pahalanya bagaimana, orang sholat pahalanya bagaimana, baca Al-Quran 10 kebaikan 1 guru. Tapi puasa itu as-shawmi wa ana ajzibih. Ini dipelihara dan bisa memelihara kita. Bagaimana semangat yang seperti ini memelihara kita dari hal-hal yang menjadikan kita itu terjerumus ke dalam amal yang tidak diterima Allah. Kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa, juga perbuatan-perbuatan yang menjadikan hambatan kita komunikasi dengan yang lain. Berbuat baik, kita melihat dalam kata mengamalkan ibadah puasa kita. Sedekah, terus itu sedekah. Karena sedekah itu bagus. Dalam komunikasi bagus, kerjaan bagus, harus Quran yang bagus, lalu bekerja bagus. Itu semua terpelihara dari kita menjalankan ibadah puasa. 4 nilai ini bagaimana kita jaga untuk bisa meningkatkan kualitas kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.